Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Adi Nugroho, NIM saya 18112071. Saya sekarang sedang mengampu pendidikan di Universitas Amikom Yogyakarta, angkatan 18, Informatika. Di video kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil dari tugas final project mata kuliah pemrograman web. Oke, kita langsung saja ke halaman websitenya yang telah saya buat. Jadi pada final project kali ini, tugas kali ini saya membuat 5 halaman HTML yang dimana ada home, biografi, portofolio, CV, dan kontak person. Dan di halaman home pertama ini, di sini saya memberikan header, kemudian ada slideshow, kemudian ada tentang sekilas komunitas dan footer. Di sini sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa saya telah membuat sebuah website untuk komunitas. Nah, dari segi tampilan di sini saya menggunakan responsive dan tidak menggunakan framework, bootstrap dan lain-lain. Ini manual dari saya sendiri. Kalau dilihat dari source code-nya, home HTML. Nah, di sini terdapat 3 file CSS yang saya gunakan, yaitu ada index, content, dan font. Index ini berisi tentang semua CSS yang digunakan untuk header, main, dan footer. Dan di setiap halaman itu berbeda-beda. Untuk konten itu sendiri, di sini karena saya waktu membuat belum paham menggunakan font awesome atau dan lain-lain yang sudah mendukung icon. Jadi di sini saya membuat icon sendiri dari PNG, lalu saya convert ke file SVG. Di sini ada beberapa gambar yang saya butuhkan untuk halaman website ini. Kemudian di sini ada div class container. Kenapa saya membuat div class container? Itu dengan alasan supaya untuk membedakan yang mana body dan yang mana konten. Jadi ketika ingin merubah, misalnya kita ingin background dari halaman menggunakan foto, jadi tidak perlu merubah bodinya atau CSS bodinya, karena jika merubah CSS body akan berpengaruh kepada halaman yang lain. Jadi saya menggunakan container. Dan nanti ada spesifikasinya lagi dengan penambahan kelas lagi supaya tidak bertabrakan CSS-nya, atau beda file CSS juga bisa. Kemudian ada header, di sini ada tag navigasi dan pengelompokan ul dan li. Di sini ada halaman, link, ada tag yang menuju home, ada link menuju biografi, portfolio, curriculum vitae, dan kontak person. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Untuk CSS-nya itu saya lihatkan yang ini. Sebentar. Ini. Untuk CSS bisa dilihat seperti tampilan. Untuk tampilan CSS seperti yang kita lihat di sini ada display block, kemudian background berwarna biru, terus overflow hidden. Untuk overflow ini sebenarnya saya kurang paham, atau mungkin jika isi dari pengelompokan ul ini berlebihan, maka dia akan disembunyikan. Kemudian ada leave, float left, supaya tidak ada jarak antara menu ini. Kemudian hover ketika digerakkan atau disentuh, dan selanjutnya seperti itu.
Terus di sini ada slideshow container slideshow. Slideshow ini saya dapatkan dari W3 School, ada slideshow. Di sini saya hanya merubah ukuran kontainer slideshow-nya, isi dari fotonya, dan merubah sedikit waktu ya, sedikit lebih lama pergantiannya. Untuk HTML-nya bisa kita lihat di sini. Ini HTML-nya. Ini semua berasal dari W3 School untuk yang slideshow. Jadi sudah disiapkan seperti ini dari W3 School. Ada div sebagai indikatornya supaya bisa berpindah-pindah. Kemudian di sini ada tag untuk peletakan gambarnya supaya rapi. Kemudian untuk CSS-nya sendiri itu, ini dari W3 School, saya hanya copy paste saja, sudah ada di sini. Untuk animasi kenapa bisa transparan terus menjadi jelas, itu menggunakan ini fade dari opacity 4 menjadi opacity 1. Ini kurang 0,4 menjadi seperti itu. Untuk bergerak atau berpindah foto, W3 School telah menyiapkan JavaScript-nya juga. Jadi di sini ada JavaScript dari slideshow-nya W3 School. Jadi di sini ada fungsi show slide, ada variabel i, variabel slide. Terus kita mengambil datanya dari kelas supaya dikelompokkan, nanti bisa dihitung oleh sistem algoritma. Kemudian ada dot sebagai indikatornya tadi. Kemudian ada perulangan dan ada beberapa percobaan sedikit, dan ya, ada ini sebagai inisialisasi juga ketika gambar tersebut yang ditampilkan, maka style display di sini bernilai blok, yang dimana CSS-nya nanti bernilai blok yang dapat dilihat, yang artinya dapat dilihat oleh kita. Aktif ya cuman indikator berkata aktif, dan foto tersebut akan terlihat. Kemudian di sini ada set timeout, show slide selama 2,5 detik. Terus untuk footer sederhana saya seperti ini ya footernya. Di sini ada tag footer, kemudian ada div untuk pengelompokan kontennya. Siapa tahu nanti saya ingin menambahkan beberapa konten lagi. Dan supaya teksnya atau rata teksnya itu berada di rata tengah, jadi saya menggunakan div di dalamnya. Jadi seperti ini untuk masalah halaman home HTML. Jadi di sini ada copyright di sini ya. Oke, selanjutnya halaman biografi. Untuk halaman biografi ini saya menggunakan teks sederhana atau ya penggunaan HTML yang sederhana sekali. Untuk header dan footer seperti home sama. Kemudian untuk gambar di sini, untuk gambar komunitas saya menggunakan slideshow yang sebelumnya di home sama juga, tetapi indikatornya saya sembunyikan. Cara menyembunyikannya itu dengan cara pada tag div indikator tersebut saya inisialisasikan style di CSS-nya itu display none, berarti tidak dilihat. Kemudian di sini ada header, ada H1, H2 mana? Ya untuk biografi ada H1, terus nama komunitasnya ada H2. Kemudian ada paragraf, kemudian ada button. Button ini untuk menampilkan foto seperti ini. Ini saya dapat source code-nya dari, ada websitenya tapi saya lupa menginputkan domainnya. Jadi saya lupa. Di sini menggunakan sederhana. Di sini ada image, ada div image ya di sini menggunakan grid displaynya.
Kenapa saya tahu ini grid? Karena grid itu menyesuaikan konten yang lebih besar. Jadi dimana ketika ada gambar yang melebihi atau berbeda ukuran, maka yang dibaca ukurannya adalah yang lebih besar. Jadi mengapa ini seperti yang kita lihat, ada gambar ini yang lebih panjang, lebih tinggi adalah gambar yang tengah, maka gambar yang lain tidak dapat menyesuaikan. Seperti itu. Untuk ini kenapa bisa berbackground warna oranye ini, warna jingga ini, karena pada hover di atas foto ini, yaitu pada A ini adalah menentukan bahwa ketika kita menggerakkan kursor ke foto tersebut di area tersebut, maka akan berubah background seperti ini. Itu untuk CSS-nya kita bisa lihat ada di sini. Untuk CSS-nya kita bisa lihat di sini, location title di sini dengan nama kelas location title. Lalu ada CSS-nya seperti terlihat di sini, ada ukuran, tebal, terus dekorasinya. Kemudian yang selanjutnya, ketika button kita klik kembali, maka foto tersebut yang telah muncul hilang kembali, dan yang bawah juga seperti sama. Dan untuk halaman yang selanjutnya yaitu portfolio. Di sini saya menggunakan display inline flex karena saya ingin tampilannya itu sejajar semua ke samping. Jadi di sini ada konten kiri, konten tengah, dan konten kanan. Lalu untuk CSS-nya kita bisa lihat di sini. Untuk CSS-nya, untuk bagian kiri atau menu konten kiri ini ada left, di sini ada title, nama, kemudian ada perkenalan lagi, terus about me. Di sini menggunakan paragraf saja, kemudian tombol hire me. Di sini saya hanya menggunakan div, tidak menggunakan button, karena menurut saya lebih mudah diatur aja. Kemudian ada menu media sosial, yaitu ini ada div, tag div, kemudian ada fully untuk pengelompokannya. Untuk CSS-nya kita bisa lihat di sini. Pada CSS portfolio ini kita bisa lihat bahwa untuk live content, yang konten ini yaitu menggunakan background ini, dan seterusnya ini deskripsi yang ini menggunakan color putih atau heksanya F. Kemudian H3, view description, detail, about me, dan hire me. Nah, hire me untuk yang tombol div hire me di sini ya, teman. Ini hovernya. Jadi warna dasar ini mengikuti warna left content. Kemudian jika di hover, ketika disentuh, maka berbeda sendiri kodenya. Kemudian untuk menu media sosial di sini hovernya saya ubah ukurannya. Jadi berhubung media sosialnya adalah gambar, jadi ketika disentuh gambarnya akan berubah scale dan nilainya seperti di tampilan 1,5. Nah,
sudah terlihat. Kemudian di sini ada foto seperti ini saya buat menggunakan objek kalau nggak salah objek fit cover kalau nggak salah ya. Oh iya, ini kenapa foto terlihat besar, karena ukuran foto dengan ukuran bahan templatenya tidak cocok, jadi mau tidak mau kita harus menyocokkan fotonya pada halamannya dengan cara objek fit cover. Ini akan terlihat ngezoom, tapi ya sedikit lebih bagus untuk tampilan fotonya saja menurut saya. Kemudian ini sama dengan hire, kemudian ini ada menu juga, dan halaman selanjutnya yaitu kontak person. Nah, untuk kontak person ini ya, seperti yang sebelum-sebelumnya ada header dan footer. Kemudian di sini ada beberapa paragraf. Di sini ada form dan Google Map. Untuk Google Map ini sendiri kenapa bisa seperti ini, karena ini bisa langsung dari Google Map-nya sendiri. Google udah menyediakan iframe-nya atau bahasanya embedded apa ya, kalau nggak salah sebut. Jadi untuk tag-nya itu namanya iframe. Jadi dia iframe itu bisa memperlihatkan halaman yang ingin kita perlihatkan, yaitu iframe tersebut, frame yang ingin kita lihatkan di beda halaman. Jadi ini bisa kita copy paste kodenya di Google Map menggunakan iframe tersebut yang menggunakan HTML tersebut. Kemudian di sini ada form sederhana, yaitu jika ini belum diisi maka dia meminta diisi. Kemudian kita diisi tapi tidak lengkap, maka dia meminta untuk yang benar menggunakan add. Karena ini email, dia menggunakan menginginkan berhubung ini email, maka dia hanya memproses yang ada add-nya. Kemudian jika seperti ini masih salah, berarti harus ini contohnya. Kemudian passwordnya juga sama, ketika belum diisi harus diisi, ketika sudah ya sudah. Nah, ketika dikirim try again. Kenapa try again? Karena di sini saya memintanya hanya menggunakan Gmail. Nah, di sini kenapa bisa seperti ini? Yaitu di sini saya menggunakan sedikit script PHP sederhana. Yaitu ada di sini. Untuk masalah apakah form tersebut bisa mengecek jika inputan kosong, di situ dari HTML5 sendiri sudah menyediakan, yaitu di mana required di sini dan tipenya email. Nah, dari HTML sendiri sudah membaca secara otomatis dari sistem. Kemudian ada password, nanti dia langsung ke password, tidak terlihat apa-apa. Kemudian, nah yang penting kan di sini. Di sini ada script PHP sederhana, ada variabel yang ini itu from past name subject message to, yaitu email saya. Berhubung ini lokal, jadi server SMTP-nya tidak berjalan. Kemudian from dari email ini, name namanya, kemudian password dan subject dan isi dari message-nya. Kemudian di sini ada percabangan sederhana. Percabangan sederhana ini, untuk percabangan pertama ini adalah memfilter apakah from yaitu inputan email ini apakah terisi, dan variabel from ini tidak kosong. Ketika benar tidak kosong, maka akan mengecek lagi apakah form tersebut merupakan email. Berarti di sini
kita pada PHP sudah ada fungsinya, yaitu filter variabel, from, dan filter validasi email. Itu sudah ada di PHP fungsinya. Kemudian body ini untuk mengumpulkan messengernya di sini. Kemudian ada echo. Echo ini pengertian saya seperti konsol di JavaScript. Jadi di sini setelah memproses ini semua, saya ingin konsol dari PHP membaca send email .js ini. Send email .js ini maksud saya biar SNMTP-nya berfungsi, tapi tidak. Kemudian ketika berhasil dikirim, maka akan muncul tampilan mail sent successfully. Kemudian akan membuka halaman kontak person kembali. Tapi jika filter variable from tidak sama dengan email, maka seperti yang sudah saya contohkan tadi, akan muncul alert dari konsol JavaScript, yaitu try again please, dan kemudian akan membuka halaman kontak person kembali. Dan ya, sekian dari saya. Semoga cukup, dan jika ada salah-salah kata atau masih ada kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.